Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama saya di channel ini. Dalam video kali ini saya ingin sharing mengenai implementasi perangkat lunak ya. Ini sebuah pendahuluan dulu, jadi sebuah pendahuluan saja mengenai implementasi perangkat lunak. Baik, implementasi perangkat lunak ini adalah fase coding ya, di mana dari desain yang sudah dirancang oleh software designer gitu ya, lalu direalisasikan dalam bentuk perangkat lunak. Nah, apa saja aktivitas yang dilakukan di implementasi itu kita mendesain lagi, mengenerate suatu kode ya, kode itu coding ya, menerjemahkan dari fase desain ya, desainnya menggunakan apapun ya, bisa paradigma objek seperti UML atau prosedural menggunakan DFD, IR diagram dan lain-lain ya. Kalau IR diagram itu untuk data, kalau untuk proses itu bisa data flow diagram ya. Di objek oriented juga bisa dipakai IR diagram untuk merepresentasikan suatu desain data. Nah, kalau di objek oriented kita tahu ada kelas diagram, ada sequence diagram, itu yang biasanya diagram yang paling dekat dengan implementasi. Jadi aktivitas di implementasi adalah code is created from design. Jadi membuat suatu kode dari desain yang sudah ada. Nah, di sini desain yang sudah dibuat itu merupakan berasal dari awalnya kan biasanya berupa desain awal. Desain awal itu artinya desain yang masih berupa coretan tangan yang belum formal dan bisa diubah bentuknya ke dalam desain lebih formal lagi. Nah, kalau desainnya sudah formal, artinya desain itu sudah disepakati dan disetujui menjadi suatu bentuk rancangan dari perangkat lunak dan itu siap diimplementasikan. Nah, dengan kita melakukan proses desain sebelum memasukkan proses kode atau implementasi, itu akan diharapkan aplikasi perangkat lunak yang kita buat itu bisa benar, ya, bebas dari bug dan bisa di-maintain dengan baik karena terdokumentasi ya dari sisi desain dan memang sudah dipikirkan dengan matang ya bagaimana nanti kode-kode yang akan dibentuk ya dari desain yang ada. Nah, memang kalau kita berbicara masalah kode ya atau dari A sampai Z lah ya, analysis and design sampai implementation juga memang object oriented yang paling berkembang saat ini gitu ya. Walaupun memang sudah banyak bahasa pemrograman ya seperti Python, PHP versi 7 dan lain-lain, cuman tetap ya pemrograman berorientasi objek masih menjadi paradigma utama sehingga dia terus diakomodir ya oleh bahasa pemrograman terbaru juga ya. Nah, ketika kita melakukan fase coding, apa yang kita harus pikirkan? Kita harus mikirin bahasa pemrograman yang kita pakai. Nah, bahasa pemrograman itu memiliki karakteristik dan kesulitan masing-masing gitu ya. Lalu memang secara logik bisa sama. Karena kalau kita ngomongin fase desain itu kita ngomongin logiknya sama ya, tapi secara implementasi kita memilih bahasa itu sangat penting. Yang paling simpel aja misalnya kita ngomongin machine learning. Ya, kita kode machine learning. Kita mengeksekusi machine learning dengan data yang banyak tapi pakai bahasa pemrograman PHP. Itu kan tidak relatif ya, karena bahasa pemrograman PHP sendiri memiliki masa timeout proses yang relatif rendah. Ya, kalau tidak salah kurang dari 60 detik ya, kalau misalnya prosesnya belum selesai, dia akan dianggap sebagai timeout. Walaupun bisa disetting di konfigurasinya. Cuman memang bahasa pemrograman web itu bukan ditujukan untuk itu ya, kecuali di belakangnya memang ada mesin lagi yang lebih cepat mungkin ya dari PHP, yang bisa memproses machine learning secara sempurna gitu ya. Nah, pemilihan bahasa pemrograman ini juga akan ditentukan dari platform. Tentunya kita mau bikin platform apa, mobile, web, desktop, embedded system dan lain-lain, itu kita harus pilih dari platformnya. Kemudian ada bahasa-bahasa pemrograman tertentu yang memang hanya support di ini ya, di operation system tertentu seperti .NET ya, variannya C#, VB gitu ya, itu hanya bisa dieksekusi di OS Microsoft ya, karena dia pakai .NET Framework, di mana itu adalah kalau di Linux seperti kernel ya, dia yang mengatur eksekusi dari suatu instruksi komputer yang dibuat pakai bahasa-bahasa itu.
Nah, selain itu juga ada perangkat lunak yang memang kompatibilitas dari hardware, misalnya embedded system ya. Kalau misalnya kita mau coding di Arduino, bikin sensor dan lain-lain ya, IoT, itu biasanya pakai bahasa C ya. Jadi memang kita harus lebih aware ya dalam memilih bahasa pemrograman. Untuk berbasis web banyak banget ya pilihannya, ada PHP, ada JavaScript misalnya. Nah, apa bedanya tuh PHP sama JavaScript? Tentu mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari sisi apapun ya, dari sisi keamanan, dari sisi cara sintaks ya, dari sisi library, dukungan-dukungan yang lain ya, dan sebagainya, itu semuanya ada. Lalu bahasa pemrograman yang gratis dan yang berbayar, nah itu juga pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang signifikan ya. Jadi di fase implementasi itu kita harus memilih programming language yang kita pakai. Nah, kalau di fase desain kita tidak harus memilih bahasa pemrograman yang dipakai, namun secara logik itu harus jelas ya. Nah, biasanya kalau di fase coding sering ditanyakan seperti ini ya, nilai dari skill coding. Skill coding itu kadang-kadang hanya bisa dinilai oleh pribadi sendiri ya, kecuali secara formal atau secara informal itu dibuktikan dari nilai di ijazah atau mengikuti training-training tertentu tentang bahasa pemrograman tertentu dan mendapatkan sertifikat untuk itu. Nah, di sini memang pertanyaan ini macam-macam ya, tergantung dari tingkat kepercayaan diri para coder atau para programmer ya yang menguasai bahasa pemrograman tertentu. Namun penguasaan bahasa pemrograman tentu saja tidak kalah pentingnya itu memikirkan dan memilih IDE ya, Integrated Development Environment, yang bisa mendukung kita melakukan coding dengan sangat efisien. Misalnya di Java ada NetBeans, ya ada Eclipse dan lain-lain. Di PHP kita bisa pakai VS Code, bisa pakai Sublime dan lain-lain gitu ya. Dan bisa ada dukungan-dukungan framework misalnya yang pakai pattern MVC ya. Kalau di PHP ada Laravel itu HMVC ya, ada Laravel misalnya HMVC gitu ya, ada CI. Kalau di Java ada Spring ya, kalau nggak salah Spring ya untuk MVC dan lain-lain. Nah, framework seperti itulah yang biasanya kita bisa pakai. Kalau di Python ada, lupa ya, baru belajar Python kemarin jadi lupa lagi. Ya ular-ular juga sih namanya, cuma lupa lagi gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan framework, pattern, dan IDE untuk menunjang development dari coding yang kita buat ya sebagai seorang programmer ataupun seorang coder ya. Nah, biasanya ada beberapa praktis yang umum yang biasanya diimplementasikan ya dalam pengkodean. Biasanya yang pertama kita bisa gunakan kata-kata yang mengekspresikan keadaan sesungguhnya untuk nama variabel atau nama metode gitu ya. Misalnya tanggal lahir. Ya udah isi aja tanggal lahir tipe data string. Ya isinya tanggal lahir. Artinya nanti yang membaca kode ya kalau misalnya software itu menjadi legacy nantinya, dan ada developer baru yang mengembangkan, dia tahu bahwa itu adalah tanggal lahir ya. Jadi jangan dinamakan dengan nama matahari, mantan, atau siapa gitu ya. Padahal itu merepresentasikan hal yang tidak sebenarnya ada di situ. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan umum ya, misalnya konfigurasi, global variable, dan lain-lain, itu biasanya atau variabel yang digunakan secara bersama, itu ya global variable, itu biasanya jangan ditaruh di bagian program, tapi bikin di bagian area config ya, configuration. Nah, ada best practice juga biasanya parameter ya untuk fungsi atau prosedur. Biasanya fungsi atau prosedur itu agar lebih mudah memahaminya, dia memiliki batasan-batasan jumlah parameter. 6 atau sampai 7 saja gitu ya. Kalau memang pengen panjang banget bisa pakai array, karena itu bisa memudahkan maksud daripada data itu. Jadi datanya diubah menjadi suatu objek dulu, ya sehingga lebih mudah dipahami, walaupun nanti array-nya panjang gitu ya. Karena kalau parameternya terlalu banyak itu akan sulit untuk dikelola, apalagi nanti software itu akan dikembangkan. Kemudian bisa gunakan explicit number. Nah, ini kebiasaan programmer ya. Biasanya programmer itu kan for i sama dengan 0. I itu biasanya ya I, J, K itu biasanya suka digunakan untuk recurrent ya.
looping, perulangan, di mana dia variabel yang memang akan dilakukan increment untuk proses looping. Ya, itu sebenarnya yang sering dilakukan. Secara eksekusi benar gitu ya. Ya, I sama dengan 0, I kurang dari 20, ya dia looping 20 kali gitu ya. Tapi sebaiknya kita ganti ya, jangan pakai I, tapi yang representatif ya. Misalnya number cell gitu ya. If cell counter sama dengan 0, sampai cell counter kurang dari 6 cell counter plus plus, ini sintaksnya Java ya. Jadi dia akan selalu melakukan increment apabila masih berada di rentang antara 0 sampai number cell ya, 6 sel yang diizinkan. Ya sebaiknya gitu kan, biar tahu maksudnya gitu ya, biar kita tahu maksudnya dan menghindari double variabel dengan nama yang sama, karena dikhawatirkan nanti count-nya terhitung lagi gitu ya, atau bisa menjadi variabel itu bisa diciptakan berulang kali ya dalam suatu perangkat lunak, sehingga itu bisa memperlambat kinerja sistem, walaupun memperlambatnya tidak terlalu signifikan. Nah, lalu kalau misalnya memang ada variabel yang dideklarasikan terlebih dahulu, ini biasanya yang ada compiler ya. Kalau kayak PHP, nggak perlu dideklarasikan dulu, artinya kalau ada variabel apa, tipe data apa, itu tidak perlu. Nah, biasanya kalau ada variabel yang dideklarasikan, itu kalau boleh sebisa mungkin gitu ya, jangan terlalu jauh barisnya dengan letak dia digunakan. Jadi jangan sampai dideklarasikan di baris pertama, digunakan di baris ke-100. Gitu ya. Jadi kalau bisa dideklarasikan di baris pertama dan digunakan di baris kedua. Gitu. Atau bisa jadi dideklarasikan dan di-set atau digunakan itu di baris yang sama. Nah, lalu agar bisa kita kontrol variabel, gunakan nilai inisialisasi gitu ya. Misalnya pun nanti kita membuat suatu perulangan atau membuat suatu kondisi gitu ya dari variabel, usahakan dia ada nilai awalnya dulu. Ya, kalau misalnya pakai while, berarti kita set pertamanya false dulu, nanti dirubah jadi true gitu ya. Atau memang kalau dia ada variabel yang berdasarkan hasil summary, itu bisa kita buatkan jumlah awalnya jadi 0 dulu ya terlebih dahulu, baru kemudian dia ubah. Lalu penggunaan loop, nah ini yang kadang-kadang masih banyak ya menggunakan loop. Loop itu banyak karakteristiknya ya. Ada while, ada for, dan ada repeat until ya. Ada juga yang rekursif. Nah, itu semuanya adalah loop. Nah, loop itu harus diperhatikan dengan benar, jangan sampai nanti akan jadi infinity loop atau loop yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena banyak memang beberapa bagian, apalagi mengenai perhitungan, ini adalah gagal di loop, ya, gagal di loop. Nah, makanya loop ini harus dipelajari gitu ya, kapan sesuai menggunakan for, kapan sesuai menggunakan while, kapan harus rekursif, dan lain-lain gitu ya. Lalu setiap kode yang memang nanti dirasa bisa ada perubahan atau yang penting, itu bisa diberi komentar ya, karena semua bahasa pemrograman itu support untuk memberikan komentar di baris-baris kodenya. Nah, kemudian ada lagi istilah defensive programming. Ini lebih ke arah code security ya. Jadi, bagaimana caranya kode yang kita buat agar tidak gampang ditebak oleh orang lain, dari strukturnya, dari variabel yang digunakan, dan lain-lain. Ya. Nah, biasanya digunakan untuk meminimalisir bug dan bisa meminimalisir error yang terjadi. Contohnya kalau kita mau eksekusi query aja. Nah, itu kan sebaiknya query itu setelah dideklarasikan lalu langsung dieksekusi gitu ya. Dan kalau bisa database itu setelah setiap sudah dikoneksikan lalu dibuka dan kemudian ditutup. Jangan lupa. Nah, itu bisa jadi kalau dia tidak ditutup, orang lain bisa menambah SQL injection ya di dalam beberapa baris kode itu dan dia bisa dieksekusi. Makanya jangan lupa ya koneksi ke database itu selalu ditutup.
Nah, lalu penggunaan exception itu juga bisa kita pakai gitu ya untuk di versi programming agar hal-hal yang tidak berkaitan, yang tidak diinginkan masuk ke sistem itu bisa di-terminate atau dibatalkan. Kalau kita pakai exception berarti pembatalannya tidak akan membuat aplikasi itu tertutup atau berhenti beroperasi gitu ya. Nah, ini nanti akan dilanjutkan lagi di mata kuliah implementasi perangkat lunak. Ya, ini adalah introduksinya saja untuk kepentingan konten di rekayasa perangkat lunak. Nah, lalu yang harus dipikirkan lagi di fase implementasi itu adalah error handling. Nah, ini penting banget. Jadi, kalau kita akan mendefinisikan suatu program, jangan lupa kita juga harus tangkap error handlingnya. Artinya apa yang memang tidak diizinkan, itu tidak boleh dieksekusi oleh aplikasi. Dan sebisa mungkin dia harus user friendly ya. Jangan sampai nanti kalau dia tidak diizinkan, kalau misalnya berbasis web ya, tidak diizinkan misalnya tiba-tiba 404 not found gitu ya, jangan gitu ya. Tapi berilah feedback yang normal ya, untuk manusia ya. Nah, error handling ini yang biasanya jarang menjadi concern ya untuk para coder atau programmer. Karena mereka menganggap error handling itu nanti saja gitu ya. Apabila ada keluhan baru ditanganin. Nah, tapi sungguhnya tidak begitu ya. Ketika kita mengimplementasikan suatu baris-baris kode, kita harus pikirkan apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya. Nah, apa saja yang harus kita pikirkan? Yang pertama itu masalah data, gitu ya. Jadi data yang tidak boleh masuk, ya tidak boleh masuk, gitu ya. Nah, sehingga kita harus memastikan bahwa data yang nanti akan diproses itu adalah data-data yang memang legal, data yang memang dibolehkan masuk untuk dieksekusi di dalam suatu sistem. Kemudian yang kedua adalah apabila nilai melebihi batas dari yang diizinkan, kita bisa set sebagai nilai default. Gitu ya. Misalnya ada misalnya di dalam sistem akademik banyak pelanggaran misalnya, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau kesalahan dalam mengumpulkan suatu tugas misalnya. Sehingga dalam suatu kondisi ada nilai minus gitu ya. Sedangkan memang nilai minus itu kan tidak boleh di dalam penilaian ya, semuanya adalah harus bilangan bulat ya dari 0 sampai 100. Ya udah kalau ada nilai minus gimana? Ya udah dijadikan nilai default 0 gitu. Atau ada nilai yang melebihi batas. Setelah dikumpulkan nilainya, jadi nilai mahasiswa yang tadinya maksimal 100 jadi 110. Ya udah kasih nilai default 100 gitu aja gitu ya. Nah, atau masalah perhitungan gaji kan, masa gaji minus kan nggak mungkin. Jadi ada default value atau gaji melebihi batas juga itu nggak mungkin. Jadi kita beri default value. Jadi kira-kira seperti itu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan pada proses transaksi gitu ya. Kemudian bisa gunakan result yang lama, artinya kalau memang dirasa ada kesalahan proses ya, kita bisa manfaatkan data yang lama tapi tidak menghilangkan data yang baru. Nah, ini biasanya dilakukan untuk aplikasi-aplikasi real time gitu ya. Atau untuk mengurangi kecurangan ya dalam perangkat lunak. Jadi bisa jadi gini, misalnya sistem itu diubah gitu ya di tengah jalan nilainya. Padahal harusnya nilainya tidak seperti itu. Nah, kita balikin ke nilai yang sebelumnya. Ini sering terjadi kalau misalnya proses pembangunan perangkat lunaknya masih jelek ya, dari sisi pengkodean, biasanya gitu. Tapi kalau pengkodeannya udah bagus, harusnya ini tidak terjadi lagi. Kemudian untuk mengatasi error selanjutnya, kita bikin log ya, log error. Ya, jangan lupa setiap apapun yang akan terjadinya transaksi nih nanti ya, transaksi data dalam suatu perangkat lunak, itu jangan lupa dicatat transaksinya gitu ya. Yang melakukan siapa, kapan, dan apa yang dilakukan itu biasanya harus ada lognya. Lalu kesalahan-kesalahan yang terjadi juga itu juga harus dicatat lognya, sehingga nanti kesalahan itu bisa ditelusuri dan bisa diperbaiki dengan cepat. Lalu untuk menghandle error itu kita bisa lakukan pakai exception ya, yang tadi seperti yang saya bilang,
Jadi exception itu di beberapa bahasa pemrograman bisa dibuat untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dari sisi input, dari sisi proses, maupun dari sisi output ya. Ya, secara input ada kesalahan penulisan, misalnya yang harusnya dimasukkan number, dimasukkan huruf misalnya. Nah, itu juga kita bisa pakai exception. Yang harusnya angka itu tidak bisa dibagi 0, ya malah ini jadi dibagi 0 gitu ya. Nah, kita bisa pakai exception dengan tujuan agar aplikasinya tidak error gitu ya ketika dijalankan, tapi keluar muncul error, pesan error bahwa ada kesalahan input. Atau kita bisa batalkan ya transaksinya. Kalau memang transaksi itu terlalu tidak konsisten ya untuk masalah input, proses, dan outputnya. Jadi kita bisa terminate atau kita bisa abort, batalkan. Ini biasanya aplikasi-aplikasi yang sering terjadi karena sensor ya, embedded system. IoT itu sering tuh dibatalkan. Misalnya kayak ngukur suhu tubuh aja gitu ya. Ya kalau memang dia tidak akurat kan biasanya dibatalin transaksinya. Mungkin ada halangan dalam mengukur suhu tubuh, nggak tahu halangannya apa gitu ya. Atau pas diukur kejidat lama banget, nah itu sebenarnya dibatalin. Atau ada yang nampilin bunyi pesan error ya. Kalau berhasil bunyinya bip 2 kali, kalau gagal bip sekali. Nah kalau bip sekali artinya kita harus reset gitu ya. Jauhkan dulu, digoyang-goyangin, itunya pengukur suhu badannya, terus baru ditempelin lagi gitu ya. Nah itu adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir error handling. Baik, seperti itu ya untuk masalah implementasi, ini secara singkatnya saja. Nanti kita akan bertemu di konten yang lain yang akan membahas mengenai ini lebih dalam lagi. Itu saja dari saya ya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.